untuk sebagai ketua pedagang di hari itu, maka Rasulullah berangkat dagang beserta rombongan yang lain. Dan Rasulullah SAW mendapat laba yang amat sangat banyak karena Rasulullah SAW di dalam dagangnya sesuai peraturan dan petunjuk. Setelah mendengar kabar dari Maisyarah bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang berakhlak karimah, yang hilim, yang sopan, yang santun, dan menjadi tuntunan tauladan untuk masyarakat banyak, maka Sayyidatina Khadijah melamar kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah pernikahan beserta Rasulullah SAW, Rasulullah menjalankan risalahnya, yaitu menjalankan dakwah agama, Nah, di dalam dakwah Rasulullah SAW dari masa kecil sampai masa 25 tahun nikah sama Sayyidatina Khadijah, sementara Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun. Jadi ada perkisaran berselisih umur 15 tahun. Nah, setelah Rasulullah SAW nikah sama Sayyidatina Khadijah umur 25 tahun dalam kehidupan rumah tangga, Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Berarti Sayyidatina Khadijah umur 25 tahun beserta 60 tahun, umur 65 Sayyidatina Khadijah adalah meninggal. Nah, setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah, Rasulullah SAW mulai mendakwahkan agama secara syariah. Nah, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu adalah sebagian ada yang taat, sebagian ada yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Nah, perjalanan Rasulullah SAW tentu tidak akan tuntas dengan waktu yang singkat, tidak akan tuntas dengan waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun pun tidak akan habis-habisnya untuk membicarakan atau menjabarkan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Nah, di kelahiran Rasulullah SAW berbagai macam adalah keanekaragaman, keajaiban waktu dilahirkan Rasulullah SAW. Nah, kita mengambil tema satu. Yang kedua adalah dari hadis, di mana ada satu hadis marfu yang dikatakan laulaka lama khalaqtul aqlam. Laulaka maujudun lama khalaqtul aqlam. Wahai Muhammad, Allah bersabda, laulaka, kalau aku tidak akan menciptakan kamu, lama khalaqtul aqlam, aku tidak akan menciptakan 7 lapis langit beserta bulan. Lama khalaqtul aqlam, aku tidak akan menciptakan matahari. Lama khalaqtul aqlam, aku tidak akan menciptakan bulan, di mana sinar mentari adalah sinar bulan mengambil dari sinar mentari, sinar bintang mengambil dari sinar bulan. Tak mungkin aku menciptakan 7 lapis langit, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, bahkan roh-roh al-mahdhur dan tarul alam pun tidak akan aku ciptakan dikala aku tidak menciptakan kamu. Lama khalaqtul aqlam, dikala aku tidak menciptakan kamu Muhammad, aku tidak ciptakan neraka dan aku tidak ciptakan surga. Laulaka lama khalaqtul aqlam, dikala aku tidak menciptakan kamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan 7 lapis bumi beserta makhluk yang lainnya. Nah, karena aku ciptakan kamu Muhammad, maka aku ciptakan segala-galanya. Mengambil tema dari sana bahwa Rasulullah SAW Sayyidul Mursalin, Khatimil Anbiya'i wal Mursalin, adalah penutup seluruh Rasul. Di mana Rasul ada 313, Nabi ada 124.000 Nabi. Yang 124.000 Nabi itu di ayat menjadi 25. Yang 25 itu di ayat menjadi 5 yang dikategorikan ulul azmi. Yang 5 pun di ayat menjadi adalah Sayyidul Mursalin wa Khatimil Anbiya'i wal Mursalin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengambil teks hadis tersebut
berarti untuk memperingati dilahirkan Rasulullah SAW itu adalah amat sangat penting, dan walaupun dikategorikan sunnah di dalam lafaznya, tetapi di dalam maknanya adalah wajib. Kenapa? Tak mungkin ada zakat, tak mungkin ada puasa, tak mungkin ada mengaji dan lain sebagainya kalau tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan Allah pun bersabda, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguh aku mengutusmu wahai Muhammad, menjadikan kesaksian, untuk mengambil kesaksian dan untuk mengambil peringatan. Maka di sana kita mengambil tema dari ayat tersebut dan disatukan dengan hadis tersebut bahwa memperingati Rasulullah, dilahirkan Rasulullah SAW itu adalah wajib di dalam maknanya, sunnah di dalam lafadznya. Sebagai Rasul mengatakan, man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Satu. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersabda, man agama maulidi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa yang memuliakan atas dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi temanku di dalam surga. Sayyidina Umar bersabda, kata Sayyidina Umar, man agama maulidi faqad ahyal Islam. Dan barang siapa yang mengagungkan atas dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, orang tersebut adalah sudah menghidupkan Islam. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun bersabda, kata Sayyidina Ali, man agama maulidi faqad syahida yauma waqatai Hunain wa Badri. Barang siapa mengagungkan atas dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seolah-olah menyaksikan ikut perang Badar dan Uhud. Dan di antara para sahabat Rasulullah, yaitu ulama mutaqaddimin atau ulama mujtahidin, Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bersabda, kata Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man haya atau aman, barang siapa mempersiapkan hidangan atau makanan, wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan saudara, handai tolan, tetangga, satu RW, tetangga, satu kelurahan. Untuk apa itu? Mengumpulkan saudara-saudaranya, yaitu untuk dilaksanakannya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, wa aqada sirajan, dan barang siapa yang menerangi atau yang menyalakan lampu, baik itu kelenting, cempor maupun fatroma, di zaman sekarang adalah sudah modern, yaitu listrik. Ya surullahu ta'ala, maka Allah akan mengutus mereka yaumal kiamati, di hari kiamat, ma'a firatullah, diikut sertakan beserta golongan yang pertama, minan nabiyyin, yaitu beserta para nabi, wakatna fi'ala ini, dan akan disimpan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yaitu ala ini adalah surga Firdaus. Itu diantaranya. Sayyidina Hasan Basri bersabda, kata Sayyidina Hasan Basri, madatu lau kanali misu jabali Uhudin la anfaqahu ala qirati Rasul. Dikala aku punya emas sebesar gunung Uhud, pasti aku akan nafkahkan untuk Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam diantaranya adalah ada Imam Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi al-Baghdadi bersabda, man hadara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir atas dirayakannya, diperingatkannya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adama qadrahu, dan dia membesarkan ukurannya, yaitu merasa bahagia, merasa senang, merasa girang atas dilahirkan Rasulullah, faqad baza bil iman, orang tersebut adalah bahagia dengan keimanan. Bahkan Imam Yafi'i, orang Yaman itu, sama beserta pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Yafi'i Al-Yamani,
Man jama'a li maulidi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa aqada sirajan wa amala ihsanan wa sara sababan liqirati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'a siddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa wa yakununa fi jannatin na'im. Nah, versi Imam Syafi'i beserta Imam Syafi'i hampir sama. Jadi Imam Syafi'i menerangkan barang siapa mengumpulkan saudaranya, mempersiapkan makanannya, menghiasi lokasinya dan beramal kebaikan, kesemuanya itu sorok sababa menjadikan sabab likiwati atas akan dibacakannya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yab'asuhullahu ta'ala, Allah akan mengutus mereka yaumul kiamati di hari kiamat ma'asidikin akan diikut sertakan dengan para sedikit wa syuhadai dan diikut sertakan dengan para syuhada wa murus dan wa syuhada wa salihin dan diikut sertakan dengan para solihin wa yakununa fi jannatin na'im dan mereka akan ada di dalam surga na'im. Maka untuk itu marilah kita mengambil hikmah dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita perlu meriahkan semeriah apapun, kita harus bahagia sebahagia apapun, dan kita harus merasa senang atas dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tema yang kita ambil di hari ini bisa menentuk hati kita, punya hidayah untuk ikut serta merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tema di kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan amat sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.